Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran saya, yaitu dalam pelajaran fisika. Jadi, pertemuan selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang latihan soal. Nah, kita simak untuk pembahasan soal latihan gelombang bunyi bagian 1. Nomor 1, sebuah kapal ingin mendeteksi kedalaman laut dengan mengirimkan gelombang ultrasonik sehingga sensor terdeteksi menerima sinyal sebesar 4 detik setelah sonar dikirimkan. Jika cepat rambat bunyi di laut saat itu adalah sebesar 1.200 meter per second, tentukan kedalaman laut tersebut. Jadi di sini diminta menentukan kedalaman lautnya. Jadi yang diketahui apa di soal? Diketahuinya adalah waktunya hanya sebesar 4 detik. Kemudian cepat rambatnya sebesar 1.200 meter per second. Nah, yang ditanyakan itu adalah kedalamannya. Ya. Oke, jadi pada kasus ini kita bisa menggunakan persamaan yang apa? Ya. Jadi H itu adalah V kali T per 2. Jadi hanya adalah 1.200 kalikan 4 dibagi 2. Nah, ini coret dulu. Nah, 1.200 bagi 2 jadi 2.400 meter. Jadi kedalaman lautnya sebesar 2.400 meter. Ya, nah itu pembahasan untuk nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Saat massa jenis minyak 950 kg per meter kubik, modulus bulk minyak tersebut adalah 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Pada kondisi yang sama, massa jenis aluminium adalah sebesar 2.700 kg per meter kubik dan modulus ion aluminium adalah sebesar 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kubik. Tentukan rasio perbandingan cepat rambat bunyi di dalam minyak dan aluminium. Oke, jadi yang diketahui di soal kita tulis diketahui. Nah, ini massa jenis minyaknya saya singkat ρm-nya sebesar 950 kg per meter kubik. Kemudian modulus bulknya untuk si minyak, B-nya minyak sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian di sini massa jenis dari aluminiumnya, ρAl-nya sebesar 2.700 kg per meter kubik. Ini tadi Newton per meter persegi. Nah, di sini modulus iongnya, E-nya dari si aluminium sebesar 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Tadi yang ditanyakan itu adalah perbandingan antara V-nya di dalam minyak dibanding dengan V dalam aluminium. Ya, oke, kita bisa bahas. Nah, jadi tadi konsepnya bahwa pada si minyak kan di dalam zat cair. Itu berarti akar B minyak dibagi dengan rho minyaknya. Sedangkan untuk si aluminium berarti sama dengan akar modulus elastisitasnya aluminiumnya dibagi dengan rho aluminiumnya. Nah, saat kita buat perbandingan, di sini V minyak per V aluminium. Nah, kita nulisnya gini, bahwa V itu sebanding dengan B-nya. Nah, jadi di sini akar B minyak per rho minyak. Nah, karena ini dibagi, maka ini dibalik. Jadi dikalikan akar rho aluminium per E aluminium. Nah, ini kan sama-sama akar, nanti bisa digabungkan. Jadi sama dengan akar semua jadi 1. Nah, B minyaknya tadi 2,25 kali 10 pangkat 9. Rho aluminiumnya tadi adalah 2.700 per rho minyaknya sebesar 950 dan aluminiumnya sebesar 7 kali 10 pangkat 10. Oke, kita sederhanakan di sini. Ini 9 nambah 0-nya 2 berarti 10 pangkat 11. Ini juga 10 pangkat 11. Ini coret, 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 coret. Nah, jadi tinggal akar 2,25 kali 27 per 95 kalikan 7. Oke. Di sini kita bisa
Hitung saja ya nilainya. Akar 2,25 kalikan 27 dibagi 95 bagi lagi 7. Nah, maka nanti kita dapatkan rasionya. Jadi Vm per V aluminium itu rasionya sebesar 0,302. Ya, jadi rasio perbandingan cepat rambat bunyi di dalam minyak dan di dalam aluminium sebesar 0,302. Jadi di dalam aluminium lebih cepat karena kan Vm-nya dibanding AL-nya 0,3. Jadi Vm-nya kecepatan di minyak lebih kecil dibandingkan saat di aluminium. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor ketiga. Cepat rambat bunyi dalam CO2 pada suhu 400 derajat Celcius bila MR-nya adalah 44 gram per mol dan gamanya adalah 1,3. Nah, jadi diketahuinya di situ T-nya sebesar 400 derajat Celcius berarti sama dengan 673 Kelvin ya. Oke, kemudian MR-nya hati-hati di situ 44 gram per mol. Jadi sama dengan 44 kali 10 pangkat min 3 kg per mol. Nah, kemudian gamanya sebesar 1,3. Yang ditanyakan itu adalah hisap cepat rambatnya. Oke, nah jadi kita bisa gunakan persamaan apa cepat rambatnya? V-nya ini karena pada gas sama dengan akar gamma RT per MR. Jadi akar 1,3, R-nya itu adalah 8,314, T-nya tadi adalah 673 dibagi dengan MR. Ya, ini MR. MR-nya sebesar 44 kali 10 pangkat min 3. Kita hitung dulu 1,3 dikalikan 8,314 dikalikan 673 dikalikan 44. Hasilnya adalah 320. Jadi sama dengan akar 320 kali 10 pangkat ini naik jadi 3. Nah, jadi sama dengan akar 32 kali 10 pangkat 4. Nah, ini bisa membuat angka yang bagus yaitu jadinya 32 itu kan 16 kali 2. Jadi 4, ini 10 pangkat 2, 400 akar 2. Jadi sekitar 400 akar 2 meter per second. Atau boleh bisa didesimalkan menjadi menjadi 400 dikalikan akar 2. Itu 565,68 meter per second. Gitu ya. Oke, jadi itu pembahasan soal nomor 3. Lanjutkan untuk soal nomor 4. Cepat rambat bunyi di udara pada 15 derajat Celcius adalah 241 meter per second. Tentukan cepat rambat bunyi saat suhu udaranya 100 derajat Celcius. Nah, jadi diketahui di soal T-nya 15 derajat Celcius. Nah, itu T1-nya, V1-nya sebesar 241 meter per second. Nah, tanyakan saat T2-nya itu 100 derajat Celcius. Ini diubah ke Kelvin dulu. Jadinya 288 Kelvin, ini 373 Kelvin. Nah, yang ditanyakan itu adalah V2-nya. Gitu ya. Nah, maka V2-nya kita bisa hitung dengan persamaan tadi bahwa ternyata pada gas itu bisa digunakan bahwa V itu sebanding dengan akar suhunya. Oke, jadi V ini sebanding dengan akar suhunya. Nah, jadi V2 per V1 itu sama dengan akar V2 per T1. Nah, jadi V2 ini adalah
T1 kalikan akar T2 per T1. Jadi sama dengan P1-nya sebesar 241 akar T2-nya itu adalah 373 per 288. Ya, jadi di sini kita tinggal hitung 241 dikalikan akar 373 dibagi 288. Nah, maka hasilnya adalah 274. 274,27 meter per second. Jadi, cepat rambat bunyi saat suhunya 100 derajat Celcius adalah 274,27 meter per second. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Pipa organa tertutup panjang 60 cm, cepat rambat bunyi 340 meter per second. Tentukan frekuensi nada dasar, harmonik ketiga, dan harmonik kelima pada pipa organa itu. Nah, jadi pada kasus di sini diketahuinya pipa organa tertutup, ya, di sini pipa organa tertutup, L-nya sebesar 60 cm, P-nya sebesar 340 meter per second. Tanyakan adalah frekuensi nada dasar, frekuensi harmonik ketiga, dan harmonik kelima. Hati-hati ya, di sini ada yang tanyakan nada dasar dan harmonik. Nah, kita langsung jawab aja. Untuk frekuensi nada dasar, jadi kita cari F0-nya. F0 itu adalah 1/4 P per L-nya. Jadi berapa? 1/4, P-nya 340, L-nya 60. Nah, ini 60 cm ya, berarti ini harus diubah dulu 0,60 meter. Jadi 0,6. Hati-hati ya, karena harus di satuan meter. Jadi kita tinggal hitung 340 dibagi 4, bagi lagi 0,6. Jadi hasilnya adalah 141,67 Hz. Nah, ini frekuensi nada dasarnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah nada harmonik ketiga. Jadi di sini adalah F harmonik ketiga itu sama dengan F nada atas ke-2. Nah, berarti F2 itu apa? Nah, kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi F0 banding F2, kan ini kan adalah pipa organa tertutup ya. Jadi 135. Nah, berarti ini 1/5. Nah, jadi di sini F0-nya 141,67 banding F2 1/5. Nah, jadi F2-nya adalah 5/1 kalikan 141,67. Ya, ini kalikan 5. Jadi hasilnya adalah F2-nya besar 708,33 Hz. Jadi frekuensi harmonik ketiga atau frekuensi nada atas kedua sebesar 708,33 Hz. Selanjutnya, frekuensi harmonik ke-5. Jadi sama dengan frekuensi nada atas ke-4. Ya, oke. Nah, berarti kita bisa bandingkan dengan F0 ya. Jadi F0 banding F4. Jadi angka berapa sih? Kita bisa buat deretnya tadi. 1, 3, 5, 7. Ini kan berarti F0, F1, F2, F3. Ini 9. F4-nya adalah 9. Jadi ini adalah 1/9. Jadi di sini 14,1,67 banding F4 itu 1/9. Jadi F4-nya adalah 9/1 kalikan 141,67.
Nah, maka hasilnya adalah 1275 Hz. Ya, jadi frekuensi harmoni kelimanya atau frekuensi nada atas keempatnya adalah 1275 Hz. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Pipa organa terbuka panjangnya 60 cm menghasilkan 3 simpul beresonansi dengan pipa organa tertutup yang menghasilkan 2 simpul. Berapakah panjang pipa organa tertutup? Nah, kita bandingkan dulu. Jadi sini kita buat ini tadi untuk pipa organa terbuka. Nah, oke, terjadi 3 simpul. Saya gambarkan dulu rongganya. Nah, ini pipanya berongga. Oke, terdapat 3 simpul. Ingat ya, di ujung-ujung sini itu adalah perut. Nah, jadi di sini kita gambarkan dulu ada 3 simpul seperti ini. Nah, jadi bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, oke, berarti di sini terjadi berapa lambdanya di sini kita bisa tentukan, ya. Setengah, setengah, setengah. Jadi L-nya itu ada 3 setengah tambah setengah, 3/2 lambda, ya. Oke. Nah, tadi L-nya sebesar 60 ya. Jadi di sini L-nya sama dengan 3/2 V per F-nya. Jadi F-nya sebesar 3/2 V per L. Nah, anggap ini pipa organa adalah L1. Jadi per L1. Nah, kemudian kita buat untuk yang pipa organa tertutupnya. PO tertutup. Nah, untuk PO tertutupnya terbentuk 2 simpul. Nah, gini, terbentuk 2 simpul. Oke, simpul pertama ada di ujung sini. Nah, simpul yang kedua ada di sini. Nah, jadi bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, ada berapa lambda di sini? Nah, jadi L-nya ini, L2-nya ada berapa? Ini setengah, ini seperempat, 3/4 lambda. Nah, jadi di sini L2-nya adalah 3/4 V per F-nya. Jadi F-nya sebesar 3/4 V per L2. Nah, jadi karena mereka terjadi resonansi, maka nanti kita harus sama bahwa frekuensinya, ini kan F1, ini F2 ya. Nah, karena terjadi resonansi, maka F1 harus sama dengan F2-nya. Jadi 3/2 V per L1 sama dengan 3/4 V per L2. Coret, coret, 3 ini juga coret, ini juga coret, tinggal sisa 2. Jadi 1/L1 itu adalah 1/2L2. Jadi L1 sama dengan 2L. 2L1-nya 60 cm, ini 2L2. Maka L2-nya sebesar 30 cm. Jadi panjang pipa organa tertutupnya adalah 30 cm. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Pada praktikum resonansi panjang kolom udara terpendek menghasilkan resonansi saat L1 sebesar 12 cm. Tentukan frekuensi garpu talanya. Nah, jadi di soal diketahuinya L1-nya sebesar 12 cm, ya. Oke, nah pada kasus di sini ingat ya, karena di dalam tabung resonansi V-nya kita gunakan V di udara, yaitu sekitar 340 meter per second. Nah, yang ditanyakan itu adalah besar frekuensinya, ya. Ya, karena tadi di soal ada saat terjadi resonansi pertama ya. Oke, berarti kita menggunakan rumus resonansi pertama. Resonansi ke N itu dirumuskan rumus apa tadi? Ln sama dengan 2N min 1/4 kalikan V per frekuensinya. Atau jadi rumusnya di sini nanti L1 sama dengan 2 kali 1 kali 1, yaitu 1/4 V per frekuensinya. L1-nya ini diubah dulu jadi 0,12. Nah, jadi 0,12 sama dengan 1/4 340 per F-nya. Oke, jadi nanti F-nya sebesar 340 per 4 kalikan 0,12. Jadi F-nya 340 dibagi 0,48. 340 dibagi 0,48 itu sebesar 700
708,33 Hz. Jadi frekuensi yang dipakai adalah 708,33 Hz. Oke, kita lanjutkan soal ke-8. Pada percobaan resonansi dipakai garpu tala berfrekuensi 512 Hz. Resonansi pertama terjadi saat panjang kolom udara 16 cm. Tentukan A. Cepat rambat bunyi di udara saat itu. B. Panjang kolom udara pada resonansi kedua. Nah, berarti kita tulis yang diketahui dulu. Frekuensinya tadi sebesar 512 Hz. Panjang kolomnya L1-nya sebesar 16 cm. Berarti 0,16 meter. Yang pertama adalah menentukan cepat rambat bunyi di udara saat itu. Ya, oke, yang A itu tadi V-nya, yang B itu adalah L2-nya. Oke, nah kita bisa jawab. Pertama untuk cari A-nya, kita gunakan persamaan L1 itu adalah 1/4 V per frekuensi. Jadi 0,16 sama dengan 1/4 V per 512. Nah, jadi nanti V-nya adalah 0,16 dikalikan 4 dikalikan 512. Nah, jadi nanti kita dapatkan 0,16 kalikan 4 dikalikan 512, yaitu 327,68 meter per second. Nah, yang B, nah mencari L2-nya ya. Oke, L1 banding L2 itu kita bisa gunakan ini, L1 banding L2 itu sama dengan 1/3. Nah, L1-nya tadi adalah 0,16, ini L2-nya ini 1/3. Jadi L2-nya adalah 3/1 kalikan 0,16. Jadi 0,48 meter atau L2-nya bisa ditulis 48 cm. Nah, itu adalah pembahasan untuk soal nomor 8. Ya, jadi silakan dicermati lagi latihan-latihan soal tersebut agar kalian bisa memahaminya lebih dalam lagi. Oke, terima kasih atas perhatian untuk pembelajaran kali ini. Saya ucapkan selamat